Perkenalkan saya Geraldi Setia Nugroho. Di sini saya telah membuat portofolio dari CPMK 1 sampai 3. Sebenarnya kurang lebihnya eh, cukup sama dengan apa yang Fadila Sandra kerjakan, tapi setelah saya melihat tadi, memang ternyata masih beberapa perlu ada spesifikasi, Bu. Mungkin saya izin bertanya kembali, Bu. Jadi untuk Ya, di tempat saya itu kan lebih mengacu ke PKR DTR ya, Bu, peninjauan kembali dan juga revisi dari RDTR. Mungkin saya fokus langsung ke CPMK yang ketiga ya, Bu. Jadi pada proses untuk Sandra tadi kan itu dalam proses perumusan RDTR ya, Bu. Sedangkan saya dalam peninjauan kembali dan revisi. Tapi saya dalam mengerjakan revisi itu saya juga revisi apa? RDTR apa RTRW? RDTR, Bu. Revisi Oh, RDTR RDTR langsung. juga, ya. Iya. Jadi peninjauan kembali sama revisi materi teknisnya, Bu. Nah, Hmm. dalam revisi materi teknis itu saya juga mengerjakan analisis-analisis yang ada di RDTR seperti itu, Bu. Jadi saya izin bertanya, Hmm. apabila saya melakukan analisis pada revisi tersebut, itu apakah tidak apa dimasukkan ke dalam atau dikaitkan ke dalam RPJP yang ada, ya, Bu? Nggak apa-apa. Jadi analisis apa yang Anda kaji di dalam review RDTR ini, Anda kaitkan dengan apa ya eh, kajian yang ada di dalam RPJP-nya gitu ya. Pasti ada sesuatu yang bisa dikaitkan yang menunjukkan ada koherensi antara dokumen jangka panjang dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan spasialnya. Jadi tugas Anda adalah mencari bagian mana dari RPJP itu yang terkait dengan apa yang saat ini kalian Anda review, khususnya pada analisis yang sedang Anda kerjakan. Kalau ternyata sangat relate di RPJP-nya ternyata nggak ada sekali, Anda bisa ngomong nggak ada gitu loh. Misalnya saat ini Anda melakukan analisis potensi ekonomi lokal misalnya ya, terkait dengan bagaimana persebaran ekonomi lokal sehingga itu bisa menguatkan ekonomi wilayah. Ternyata di RPJP sama sekali nggak ada. Bisa saja itu kalian sampaikan, ternyata nggak ada integrasinya, atau sebaliknya, di RPJP ternyata sudah mengkaitkan atau merencanakan upaya optimalisasi potensi UMKM di DKI begitu ya. Nah, boleh itu Anda tunjukkan. Nah, jadi apapun sebenarnya yang kita lakukan di dalam sebuah dokumen perencanaan pasti ada kaitannya. Karena konsep penyusunan perencanaan dalam suatu daerah itu memiliki acuan yang sama sebenarnya. Tinggal satunya adalah terkait perencanaan yang non spasial, satunya terkait perencanaan spasial. Pasti itu rohnya itu sama gitu. Tinggal bagaimana secara fisik itu kemudian diaplikasikan sesuai dengan tuntutan dokumen masing-masing gitu ya. Satunya adalah perencanaan spasial atau komprehensif, yang satunya adalah perencanaan strategis atau perencanaan pembangunan gitu. Bisa, bisa Mas. Jadi bagaimana Anda bisa menunjukkan integrasinya itu? Nah, kalian tunjukkan RPJP-nya ini bagian yang terkait dengan apa yang saya analisis ini. Gitu. Itu silahkan disampaikan, di highlight gitu ya. Baik, Bu. Bisa dipahami? Izin oh, iya. Mhm. Izin bertanya kembali, Bu, terkait dengan tadi kan mungkin penjelasan dari Sandra itu kan ada misinya dua yang diambil untuk yang dimasukkan. Nah, berarti sesuai penjelasan Ibu tadi, apabila tidak ada korelasinya, berarti tetap ditulis saja berarti ya, Bu. Kayak misal di tempat saya ini ada 6 visi, ada 6 misi. Nah, berarti nanti langsung dikaitkan setiap misinya tuh berkaitan sama RDTR-nya itu apa saja ya. Kalau Iya, misalnya iya. ada yang tidak apa ada yang tidak terkoneksi itu malah dikritisi bagian situ saja ya, Bu. Iya, iya betul. Kan mereview ya. Mereview itu kan melihat kembali apa sebenarnya yang ada dan tidak ada, sudah sempurna atau belum sempurna dari eh, dua dokumen yang dikaji integrasinya itu gitu. Begitu. Baik, Bu, dan mungkin izin bertanya kembali terkait dengan CPMK 1 dan CPMK 2 itu kan lebih fokus terhadap regulasi-regulasi. Apabila kami misal itu kan kami nyari regulasi dari peraturan-peraturan. Terus kalau misalnya kami juga mencari dari jurnal-jurnal
terkait gitu Bu, yang berkaitan dengan kayak review dari dokumen-dokumen seperti itu, apakah boleh dimasukkan sebagai sumber Ya referensi harus, atau tidak? Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, kalian memang harus mempelajari sumber yang lain. Jadi tidak hanya apa yang saya sampaikan, tapi juga regulasi yang ada yang mungkin tidak saya sebutkan gitu ya. Kalian bisa menemukan ternyata oh regulasi ini lebih cocok nih digunakan untuk acuan atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah gitu ya misalnya. Boleh banget ya, memang harus seperti itu. Apalagi kalau kemudian kalian melakukan review, kalian bisa mengelaborasi berbagai sumber, baik itu regulasi maupun dokumen referensi normatif ya, teoritis, akan sangat membantu untuk mengembangkan pemahaman kalian gitu. Jadi tidak hanya belajar tentang regulasi yang diterapkan di Indonesia, tapi bagaimana tadi kalau yang pertama kan sebenarnya SPPN Indonesia, tapi kalau konteksnya masih Indonesia dan juga teori gitu ya. Kalau yang kedua mungkin komponen yang ada di Indonesia, komponen dan proses yang ada di Indonesia. Bisa kalian kembangkan dengan, oh ternyata secara teori begini. Karena komponen dan proses perencanaan strategis itu sangat beragam. Baik Mbak Sandra maupun Mas Giraldo bisa kemudian menunjukkan adanya perbedaan pengaplikasian atau implementasi perencanaan strategis di Kanada misalnya dengan yang ada di Indonesia akan sangat jauh berbeda. Memang itu akomodir gitu, sangat beragam variasinya. Bahkan di buku-buku pengembangan perencanaan strategis pun tidak ada template baku bagaimana perencanaan strategis harus dilakukan gitu. Hanya di Indonesia itu menjadi salah satu kebutuhan karena Indonesia eh, sedemikian besarnya jumlah kabupaten kota dan provinsi yang itu harus disatukan standarnya gitu ya. Kalau kemudian semuanya diberi kebebasan akan sangat sulit melakukan evaluasi. Bagaimana kemudian mengukur atau menilai capaian satu daerah dengan daerah yang lain kalau kemudian tidak ada standarnya gitu ya. Jadi di satu sisi secara teoritis maupun normatif, perencanaan strategis adalah perencanaan yang sangat bebas. Intinya tidak ada template atau aturan baku harus seperti apa. Tapi dengan kondisi yang ada di Indonesia, kebebasan itu kemudian menjadi satu kemungkinan untuk segala sesuatunya diarahkan dan diatur, distandarisasi begitu. Itu ya. baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama terkait dengan bukti pelaksanaan Bu, itu kami melampirkan, eh, berarti kalau misalnya kami melampirkan regulasi yang ada, terus laporan dari fakta analisis kami, apakah itu cukup ya Bu? Atau Iya, ada? bisa. Kalian bisa tunjukkan G-Drive-nya ya. Kalian bisa tunjukkan link G-Drive-nya. Di dalamnya ada, oh saya sudah baca nih referensi terkait pengembangan perencanaan strategis di Kanada. Oh satunya terkait perencanaan strategis di Belgia. Satunya perencanaan strategis di Indonesia. Kemudian ada regulasi yang menjelaskan tentang bagaimana integrasi itu harus dilakukan. Oh, apa perbedaan komponen perencanaan strategis baik di PP maupun di undang-undang. Nah, itu silakan semuanya dicantumkan. Saya akan buka link G-Drive-nya, tapi dengan catatan jangan hanya mencantumkan referensi itu di link G-Drive. Karena kalian harus membaca itu sehingga saya akan melihat itu di kolom yang kedua gitu ya. Kolom ketiga saya hanya akan melihat buktinya, oh ya ada. Tapi di kolom kedua saya akan melihat buktinya bahwa kalian melakukan secara apa betul-betul sungguh-sungguh gitu. Itu. Baik Bu, mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan lagi ke Sandra. Ini ada Mas Mumtaz ini, mungkin sudah bisa menangkap tadi yang saya sampaikan. Ini waktunya tinggal seperempat menit, seperempat jam. Silahkan kalau mau konsultasi, Mas Mumtaz. Apa Insya yang Allah mau bisa ditanyakan? menangkap. Ya, Mungkin mau bertanya sedikit mengenai tadi kan kalau desa dengar, gimana kayak kita melihat dari perencanaan strategis dengan yang kita kerjakan Bu ya. ya. Nah, di mana kayak saya di Sukoharjo Bu, eh, kami itu menyusun analisis dampak kegiatan, di mana tidak ada hubungan secara langsung terhadap perencanaan strategis. Analisis apa? Analisis apa? Dampak kegiatan Bu, Oh ya, itu kan tidak ada hubungan secara langsung terhadap RPJP, RPJPD ya, begitu Bu. Itu bagaimana Bu ya? Oke.
Satu hal yang mungkin belum tersampaikan ya ke kalian, RPJPD itu merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun yang dia akan mengakomodir analisis dampak dan benefit. Jadi begini, kalau kita punya program dalam jangka tahunan, outputnya adalah terlaksananya program atau kegiatan itu. Contohnya, misalnya eh, apa namanya pelatihan keterampilan gitu ya. Outcome-nya adalah terlatihnya sekian orang untuk mendapatkan keterampilan A, keterampilan menjahit misalnya. Itu adalah output. Outcome-nya adalah perubahan yang diperoleh setelah dilakukannya output. Jadi setelah orang memperoleh pelatihan keterampilan, mereka akan mendapatkan apa? Oh, ternyata meningkat nih jumlah sumber daya manusia yang memiliki skill menjahit gitu ya. Itu jangka 1 tahun, 2 tahun. Nah, jangka 5 tahun maka akan berkurang para pengangguran sekian persen. Nah, jangka 20 tahunnya adalah jangka panjang yang merupakan penilaian kita terhadap indikator dampak dan benefitnya. Setelah setahun dilatih, setelah 2 tahun kita tahu jumlah tenaga kerja terampil bertambah, setelah kita tahu 5 tahun kemudian pengangguran berkurang, maka dalam jangka 20 tahun ketika itu terus kita lakukan, maka dalam jangka waktu 20 tahun menurunnya angka kemiskinan. Karena orang sudah punya skill, mereka sudah punya pekerjaan, mereka dapat pendapatan sehingga menurun kemiskinan. Nah, di level RPJPD adalah itu tadi, menurunnya angka kemiskinan. Analisis dampak yang kemudian akan diukur dalam jangka panjang itulah yang di RPJP itu akan kita nilai gitu. Itu ada rentetannya dengan RKPD yang tahunan, dengan RPJM yang 5 tahunan, dan dengan RPJP yang 20 tahunan. Ada kaitannya, bukan nggak ada kaitannya. Karena itu satu proses. Yang namanya perencanaan itu kan suatu proses. Proses tahunan pasti kemudian akan mendukung bagaimana perencanaan 5 tahunan itu disusun. Bagaimana yang 5 tahunan itu menjadi periodisasi untuk perencanaan jangka panjang. Demikian juga dan seterusnya. Gitu Mas Mumtaz. Bukan nggak ada kaitannya, pasti ada kaitannya. Izin menanggapi Bu, Hmm. dimana kan analisis dampak kegiatan itu kan gimana kayak mungkin suatu kegiatan Mhm. yang dampak dari kegiatan itu yang diizinkan dalam suatu zona begitu Bu. Makanya kayak Mhm. seperti regulasi untuk justifikasi ITB itu Bu. Iya, ya, sih. Itu adalah apa namanya eh, apalah peraturan zonasi yang sifatnya teknis ya. Tapi kemudian yang strategis pasti juga ada. Bagaimana perencanaan pembangunan jangka panjang itu merencanakan suatu daerah dengan pengembangan kota kompak misalnya, atau pengembangan kota mandiri misalnya. Maka itu akan sangat terkait dengan peraturan zonasi yang kemudian diterapkan meskipun tidak secara langsung. Jadi peraturan zonasi yang ada di suatu tempat adalah mengarahkan bagaimana pemanfaatan ruang yang ada di suatu daerah itu sesuai dengan rencana yang direncanakan. Yang direncanakan di dalam tata ruang itu apa? Oh, kawasan ini akan diwujudkan menjadi kawasan mixed use yang kompak. Maka coba dilihat di RPJP-nya ada nggak? Kalau nggak ada itu menjadi satu kritik, itu menjadi satu review kalian gitu loh. Kalian boleh mengatakan, oh ternyata RPJP-nya nggak ada tuh apa namanya perencanaan yang terkait dengan bagaimana suatu kawasan itu harus dikembangkan dengan pemanfaatan ruang secara mixed use. Karena ternyata di sana hanya ada pengembangan kawasan industri saja misalnya. Nah, itu menjadi keterkaitan yang tidak muncul dalam dua dokumen yang seharusnya ada. Gitu. Jadi baik secara langsung maupun tidak, kalau Anda bisa secara cermat mencermati sebuah perencanaan, pasti akan terlihat. Susah memang kalau kita nggak betul-betul mendalami dua dokumen itu gitu ya. Karena apalagi waktu kalian sangat singkat gitu ya. Sebentar, ada tamu sebentar.
Ya, maaf. Lanjut. Gimana, Mas Mumtaz? Silahkan lanjut. Waktunya tinggal sebentar. Mungkin sepertinya cukup sih Bu, dari Cukup saya. ya. Baik, silakan nanti saling apa namanya, sekalian saling menginformasikan satu sama lain untuk hal-hal yang perlu ditunjukkan di dalam kolom kedua gitu ya. Kolom kedua nanti yang akan saya cermati, kolom ketiga sebagai bukti bahwa kalian memang mempelajari, memiliki dokumen yang kalian baca gitu ya. Jadi untuk Mas Mumtaz yang terlambat, tolong beberapa bagan yang mungkin akan disajikan di dalam bukti ini di redraw, jangan hanya dikopas gitu ya. Jadi kalian memiliki proses pemahaman yang cukup karena waktunya sangat singkat. Jadi kalau kopas mungkin Anda nggak sempat mencermati, tapi kalau kalian melakukan redraw itu menjadi salah satu proses pembelajaran untuk setidaknya gitu ya, memahami sedikit hal yang mungkin tidak kalian peroleh di bangku kuliah. Begitu ya. Oke, saya kira cukup. Mbak Fadila Sandra, Mas Geraldo, Mas Muslim Muhtas, silakan kalau ada satu kesempatan untuk bertanya. Nggak ada? Sepertinya cukup Bu. Oke, baik. Oke, kalau nggak ada lagi saya tutup ya. Kalian sudah screenshot, kalian butuh bukti screenshot nggak? Ya. Iya, Oke, baik. Sudah. Terima kasih semuanya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih Bu. Ya. Eh, Lagi tangi weh. goblok. aku nge-record kok, tapi engko tulung up. Iya. Sumpah suaramu gak on apa? Teleponmu gak ono san. Silent nih. Ora lu